down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita memasuki bab 12, yaitu kita akan membahas VPN Tunneling. Nah, VPN Tunneling ini masih berkaitan dengan Democratic Certified Network Associate. Nah, di VPN Tunneling ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep VPN Tunneling. Nah, Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, jadi tunnel itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jaringan khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan reheader selama paket dikirimkan. Tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula. Nah, contoh dari VPN Tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu menggunakan terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, di sini terdapat 4 jenis VPN tunneling. Yang pertama ada OLIT, yang kedua ada PPTP, yang ketiga LTP, dan yang terakhir atau yang keempat OpenVPN. Nah, materi selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat satu perusahaan yang cangkupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN Tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Nah, pada topologi ini untuk ISP-nya saya menggunakan tipe CloudNAT ya teman-teman, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Nah, di sini untuk router 1 dan router 2 sudah terkoneksi dengan internet, dan untuk VPC 1 sudah terkoneksi dengan mikrotik pusat, kemudian VPC 2 sudah dihubungkan ke mikrotik cabang. Oke, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik ya teman-teman. Nah, kita masuk ke terminal router pusat, kemudian di sini kita bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan R pusat, R min pusat, kemudian enter. Nah, di sini hostname-nya sudah terganti menjadi router pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP min client disable number sama dengan 0. Kemudian enter. Kemudian kita akan membuat IP router pusat dengan statik. Di sini bisa kita ketikkan IP address address sama dengan 10.1.0.175/24. Kemudian interface-nya sama dengan header 1. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Lalu kita IP address print. Di sini untuk IP yang kita buat secara statik sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan IP root dengan mengetikkan IP root at gateway
sama dengan 10.0.137.1. Enter. Kemudian yang terakhir kita tambahkan DNS-nya dengan perintah IP DNS set server sama dengan 88. Nah, di sini kita sudah selesai. Kemudian kita bisa masuk ke terminal router cabang. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, untuk IP router cabang ini kita menggunakan 10.0.137.176/24 ya, teman-teman. Interface-nya Ether 1. Enter. Kemudian di sini kita address print. Nah, di sini sudah berhasil tertambahkan IP-nya yaitu 10.0.137.176. Kemudian kita bisa IP root at gateway sama dengan 10.0.37.1. Kemudian IP DNS set server sama dengan 88. Kemudian di sini kita coba ping 88. Nah, di sini berhasil, teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu kita gabungkan materi 3, 4, dan 5, yaitu ada EOIP, konfigurasi, menghubungkan antar klien, dan klien connect to internet. Nah, jadi EOIP atau Ether over IP adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary MikroTik. Support terhitung di Linux namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar set yang dimana antar set itu harus yang memiliki network yang sama. Nah, untuk interface-nya kita bisa tambahkan interface-nya menggunakan yang EOIP tunnel. Kemudian kita bisa masuk ke Winbox router pusat. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih menu interface. Kemudian kita klik add, pilih yang EOIP tunnel. Nah, untuk name-nya kita bisa menggunakan EOIP strip tunnel strip to cabang, strip cabang. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk remote address-nya kita mengisikan IP router cabang yaitu 10.0.137.176. Kemudian untuk tunnel ID-nya kita menggunakan 100. Kemudian jika sudah apply dan oke. Nah, kemudian kita bisa buka Winbox router cabang. Lakukan seperti yang tadi, klik interface, kemudian tambah, pilih yang EOIP tunnel. Nah, untuk name-nya kita menggunakan EOIP strip tunnel strip to strip pusat. Kemudian untuk remote address-nya kita menggunakan IP router pusat 10.0.137.175. Kemudian tunnel ID kita isikan 100. Jika sudah, kita apply dan oke. Dan bisa dilihat bahwa di sini terdapat informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan di router cabangnya, teman-teman. Atau ini sudah running ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya. Nah, untuk mengkoneksikan kedua perangkat, kita bisa menggunakan fitur bridge. Nah, langsung saja kita praktikkan ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke Winbox router pusat. Kemudian di sini kita bisa klik
menu bridge, kemudian klik add. Nah, untuk name-nya kita menggunakan bridge strip for strip EOIP. Jika sudah, apply dan OK. Kemudian pilih port, klik add. Untuk interface-nya kita gunakan Ether 2. Jika sudah, apply dan OK. Nah, kita tambahkan lagi interface-nya, kita gunakan yang EOIP tunnel to cabang, kemudian apply dan OK. Nah, di sini kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama pada router cabang. Kita masuk ke Winbox cabang, klik bridge, kemudian klik add. Name-nya menggunakan bridge for strip for strip EOIP. Kemudian apply dan OK. Kemudian pilih port, tambahkan interface-nya menggunakan Ether 2. Kemudian apply dan OK. Klik add lagi, kemudian interface-nya menggunakan EOIP tunnel to pusat, lalu apply dan OK. Kemudian kita akan melakukan addressing di kedua VPC ya teman-teman. Kita masuk ke VPC 1. Dan di sini kita bisa ketikkan perintah IP 192.168.1.6/24. Ini berhasil. Kemudian kita masuk ke VPC 2. Di sini kita ketikkan sama IP 192.168.1.7/24. Jika sudah dikonfigurasi IP seperti ini, selanjutnya kita bisa coba tes ping dari router cabang ke pusat. Kita coba ping 192.168.1.6. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat klien agar bisa akses internet. Nah, kita bisa setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja teman-teman bisa masuk ke Winbox router pusat, pilih menu IP, kemudian address. Di sini klik tanda tambah atau add. Kemudian untuk IP-nya kita masukkan 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan bridge for EOIP, kemudian apply dan OK. Kemudian di sini pilih menu IP lagi, lalu pilih firewall, kemudian pilih yang NAT, lalu klik tanda add. Nah, untuk chain-nya kita gunakan SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya kita gunakan Ether 1. Kemudian kita ke action. Untuk action-nya kita gunakan yang masquerade. Dan jika sudah, kita apply dan OK. Nah, kita lakukan hal yang sama di Winbox router cabang. Kita masuk ke Winbox router cabang, pilih IP, kemudian address. Di sini klik tambah. IP-nya kita masukkan 192.168.1.2/24. Kemudian interface-nya gunakan bridge for EOIP. Apply dan OK. Kemudian klik IP lagi, pilih firewall. Di sini pilih NAT, kemudian add. Chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya gunakan Ether 1, kemudian ke action menggunakan masquerade. Nah, jika sudah, apply dan OK. Nah, kita masuk ke topologi di terminal VPC 1. Nah, di sini kita ketikkan perintah IP 192.168
192.168.24, kemudian 192.168.1.1/24, enter. Nah, kemudian di sini kita IP DNS, kita masukkan DNS-nya yaitu 88, enter. Dan jika sudah, kita coba ping 88. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lakukan di VPC 2 juga, IP 192.168.1.7/24, 192.168.1.2/24. Kemudian IP DNS 88. Dan jika sudah, kita coba ping lagi 192.1. Dan jika sudah, kita coba ping 88. Di sini juga berhasil ya teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi ke-6, 7, dan 8. Nah, di sini ada PPP yaitu point-to-point protokol, kemudian PPTP konfigurasi, PPTPN static routing, dan tes koneksi. Nah, point-to-point protokol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi, jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOIP. Nah, banyak router yang mendukung tunnel PPP ini seperti PPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, PPTP juga merupakan salah satu tanda yang menyediakan skripsi melalui IPTP. IPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Nah, di PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Nah, router OS yang mendukungnya ialah PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan CP1723 dan IP protokol 47 atau Generic Routing Type Solution yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Dan langsung saja kita lakukan konfigurasinya ya teman-teman. Ini adalah router pusat dan yang menjadi klien ialah router cabang. Nah, kita bisa konfigurasikan pada router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam Winbox router pusat terlebih dahulu. Ini teman-teman pilih menu IP, kemudian pilih address. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya bisa kita hapus terlebih dahulu. Yang ini kita remove. Kemudian di sini teman-teman bisa klik add, kemudian untuk addressnya gunakan 192.168.1.1/24. Interface-nya menggunakan Enter 2. Kemudian apply dan OK. Nah, selanjutnya bisa kita setting pada router pusat ini DHCP servernya sehingga VPC bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini caranya teman-teman klik IP, kemudian pilih DHCP server. Di sini pilih DHCP setup, kemudian untuk DHCP server interface-nya menggunakan Enter 2. Dan di sini kita next. Kemudian kita next. Nah, DNS servernya yaitu menggunakan yang 88, kemudian next, dan OK. Kemudian kita bisa buka Winbox router cabangnya. Teman-teman bisa klik menu IP, kemudian pilih address. Dan di sini kita add. Untuk addressnya kita tambahkan 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya gunakan Enter 2. Jika sudah, kita apply dan OK. Nah, kemudian kita konfigurasi DHCP servernya. Klik IP, kemudian DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, lalu DHCP server interface-nya gunakan Enter 2. Kita next, kemudian di sini sudah sukses, kita OK.
Nah, di sini kita sudah bisa request IP DHCP di VPC. Kita bisa masuk ke terminal VPC 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di sini muncul tulisan DORA ya, teman-teman. Dan di sini muncul IP-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita lakukan juga di VPC 2. Kita coba IP DHCP. Di VPC 2 juga sudah bisa dia muncul output DORA. Nah, dia mendapatkan IP 192.168.2.254. Jika sudah, kita bisa lanjutkan konfigurasi untuk PPTP. Nah, teman-teman bisa masuk ke Winbox router pusat, kemudian pilih menu PPP. Nah, teman-teman klik yang PPTP server, kemudian untuk enable-nya ini kita centang, dan jika sudah, apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server, haruslah menggunakan username dan password. Nah, di sini kita bisa klik menu PPP, kemudian pilih yang secret, klik add, kemudian untuk namanya kita gunakan PPTP strip Shiva. Nah, untuk passwordnya di sini saya ingin memakai 123. Kemudian servisnya kita gunakan PPTP. Nah, untuk local address-nya saya ketikkan 10.10.10.1. Untuk remote address-nya 10.2. Yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel router cabang. Kemudian jika sudah, kita apply dan OK. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox router cabang, kemudian pilih menu PPP, klik add, pilih yang PPTP client. Nah, pada general kita biarkan secara default, kemudian kita ke dial out saja. Nah, untuk connect to-nya kita gunakan IP router pusat yaitu 10.0.137.175. Kemudian untuk passwordnya gunakan 123. Usernya yaitu PPTP strip Shiva. Kemudian kita bisa apply dan OK. Nah, di sini sudah terdapat tanda R yang artinya running ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan routing statik pada router pusat. Nah, teman-teman bisa masuk ke Winbox router pusat. Nah, caranya teman-teman klik menu IP, kemudian pilih routes, kemudian klik add. Nah, untuk DST address-nya kita gunakan 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya gunakan 10.2. Nah, jika sudah, kita bisa apply dan OK. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, maka ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut, karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan routing juga pada sisi klien. Untuk caranya sama seperti tadi ya, teman-teman, tetapi teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Teman-teman bisa masuk ke Winbox router cabang, kemudian pilih menu IP dan pilih routes. Teman-teman klik tanda add. Kemudian untuk DST address-nya di sini gunakan 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya gunakan 10.1. Kemudian jika sudah, kita apply dan OK.
Nah, di VPC 1 kita coba ping 192.168.2.254. Enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, di materi selanjutnya yaitu ke 9, 10, 11 yaitu L2TP. Ada konsep dan setup topologi, IPsec konfigurasi, static routing, dan tes koneksi. Nah, jadi salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port 1701. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, langsung saja kita konfigurasikan ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Winbox router pusat. Kemudian seperti biasa di sini saya menggunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, di sini kita bisa klik menu PPP. Kemudian kita ke L2TP server. Nah, untuk enable-nya kita centang. Kemudian untuk use IPsec-nya kita yes. Setelah itu IP secret-nya kita ketikkan secret. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, sama seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat klien mengakses server. Ia akan menggunakan username dan password. Nah, maka di sini kita bisa pergi ke menu secrets. Kemudian di sini kita klik add. Nah, untuk name-nya kita gunakan L2TP strip Shiba. Kemudian passwordnya saya gunakan 123. Nah, untuk service-nya saya gunakan L2TP. Nah, untuk profile di sini saya gunakan default encryption. Nah, untuk local address-nya saya tuliskan 172.16.1.1. Kemudian remote address-nya 172.16.1.2. Nah, kemudian kita apply dan oke. Nah, maka nanti kedua interface akan otomatis terkonfigurasi dengan IP yang tadi. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di Winbox router cabang. Kita masuk ke Winbox router cabang. Di sini bisa klik menu IP, lalu L2TP client. Di tanda add ini pilih L2TP client. Kemudian untuk name, kemudian untuk generalnya kita biarkan default. Kita ke dial out. Nah, connect to-nya saya konekkan ke 10.0.137.175 atau router IP router pusat. Nah, kemudian untuk usernya kita buat L2TP strip Shiva. Kemudian passwordnya 123. Nah, untuk profile kita gunakan default encryption. Use IPsec kita centang. Nah, IP secret-nya kita tuliskan secret. Kemudian apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi statik dari router pusat maupun router cabang. Kita bisa masuk ke Winbox router pusat. Kemudian pilih menu IP, pilih root, lalu klik add. Nah, untuk DST address-nya saya tuliskan 192.168.2.0/24. Nah, untuk gateway-nya 172.16.1.2. Jika sudah kita apply dan oke. Kemudian kita masuk ke router cabang. Di sini pilih IP, pilih root,
klik add, kemudian addressnya 192.168.1.0/24, gateway-nya 172.16.1.1, kemudian apply dan OK. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengujian di kedua VPC ya teman-teman. Kemudian teman-teman coba ping dari VPC 1 ke VPC 2 dengan menuliskan ping 192.168.2.254, nantinya akan berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-12, 13, 14, dan 15, yaitu PPOE. Nah, jadi point-to-point protokol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, PPOE juga merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ESP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, PPOE juga memberikan kompresi, autentikasi, dan enkripsi. Kemudian, PPOE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, di sini saya menggunakan topologi yang baru ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka terminal router ISP-nya. Nah, di sini kemudian kita bisa ubah hostname-nya dengan perintah system identity set name sama dengan r strip ISP. Nah, kemudian kita bisa masuk ke terminal router Shiva. Nah, di sini juga kita ubah hostname-nya. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengubah hostname-nya, teman-teman. Kemudian untuk IP router ISP dia menggunakan IP sebelumnya, sedangkan untuk IP router Shiva ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Nah, jadi untuk mikrotik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server, di mana dia berpindah sebagai ISP. Dan mikrotik kedua kita akan konfigurasikan PPOE client, di mana mikrotik kedua bertindak sebagai client. Nah, setelah melakukan konfigurasi, teman-teman harus mengaktifkan fitur amannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini pada router ISP kita bisa ketikkan perintah tool ramon set enable sama dengan yes. Nah, lakukan di router Shiva juga tool ramon set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke Winbox router ISP dan pilih menu New Winbox. Nah, di sini kita konekkan menggunakan IP router ISP. Kita klik connect to Ramon. Dan di sini kita bisa klik yang ini, kemudian klik connect. Dan jika sudah, kita bisa kembali ke router ISP. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasikan PPOE pada router ISP. Di sini kita klik PPP, kemudian pilih PPOE servers. Nah, di sini kita klik add. Nah, untuk server name-nya kita gunakan service strip PPPoE strip Shiva. Nah, kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2. Dan jika sudah, kita apply dan OK. Nah, kemudian kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Di sini kita klik PPP, kemudian pilih secret. Di sini add. Nah, untuk name-nya kita gunakan PPPoE strip Shiva. Kemudian passwordnya 123. Nah, untuk service-nya kita pilih PPPoE. Nah, untuk profilnya kita biarkan default. Nah, kemudian untuk local address-nya kita isikan 192.168.1.1.
kemudian remote address-nya 192.168.1.2, kemudian apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPOE client. Di sini kita bisa masuk ke Winbox router Shiva. Di sini klik PPP. Dan di sini kita pilih yang PPOE client. PPPoE client. Nah, untuk generalnya kita interface-nya gunakan address 1, kemudian kita ke dial out. Dan di sini untuk usernya kita gunakan PPPoE strip Shiva, passwordnya 123, profilnya default, kemudian centang user peer DNS dan add default root, kemudian apply dan oke. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet. Nah, namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Nah, caranya di Winbox router Shiva ini kita klik bridge, kemudian klik add. Nah, untuk name-nya kita gunakan bridge strip for strip PPPoE. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian kita bisa klik port, klik add. Nah, interface-nya ini kita gunakan adder 2. Nah, untuk bridge-nya kita gunakan bridge strip for PPPoE. Kemudian apply dan oke. Kita add lagi. Kita gunakan interface adder 3. Kemudian ini seperti ini, lalu apply dan oke. Nah, lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita klik menu IP, lalu address, klik add. Di sini kita klik add, kemudian addressnya tuliskan 10.10.10.1/24. Interface-nya kita gunakan bridge for PPPoE, apply dan oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Caranya di sini kita bisa klik menu IP, kemudian menu DHCP server, DHCP setup. Nah, untuk interface-nya kita gunakan yang bridge for PPPoE, next. Nah, DNS-nya kita isikan 8888. Next. Nah, di sini sukses atau berhasil. Di sini kita oke. Nah, kemudian kita lanjut konfigurasi NAT. Klik menu IP, pilih firewall. Di sini kita pilih yang NAT, kemudian add. Nah, untuk chain-nya kita gunakan SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya gunakan PPPoE out 1. Nah, kita ke action, pilih masquerade. Nah, nantinya jika teman-teman coba ping 88, maka nantinya akan berhasil ya teman-teman. Nah, sama teman-teman, di VPC 2 juga nanti akan berhasil seperti di VPC 1 ini ya teman-teman. Nah, di materi yang terakhir yaitu ada PPOE, limitasi bandwidth pada PPOE. Nah, jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang di bawah naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Nah, langsung saja kita lakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini saya masuk ke Winbox router Shiva, kemudian saya pilih menu PPP, kemudian di interface kita klik 2 kali pada PPOE out 1. Pada dial out, perhatikan untuk profilnya. Di sini kita menggunakan yang default ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita close terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu profiles.
Nah, kita double klik pada menu default. Nah, di sini pada bagian limits, untuk rate limitnya bisa kita tuliskan 2M/2M, yang artinya adalah 2 mega/2 mega. Kemudian bisa kita apply dan OK. Nah, jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi untuk limitasi bandwidth ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi materi pada bab 12 ini sudah selesai. Semoga video penjelasan dari saya bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.